ngorok atau mendengkur, Iya. ya ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, anak kecil pun mengalaminya. Iya, betul. Oke, itu sebenarnya ngorok tuh kenapa sih dok? Apa sih Sebetulnya penyebabnya? tergantung umur ya. Kalau misalkan bayi di bawah 6 bulan itu sering mendengkur, mungkin bukan ngorok ya, mendengkur halus. Itu biasanya karena memang anak-anak tersebut ada bakat alergi. Jadi kalau misalkan bayinya masih ASI, tergantung makanan mamahnya. Mamahnya makan apa, anaknya nggak kuat, napasnya jadi bunyi. Oh, jadi itu penyebabnya adalah lendir yang ada di saluran Iya, pernafasannya. iya. Oke, Tapi kemudian? proses tersebut bisa hilang kalau misalnya sudah adaptasi nanti di atas 6 bulan. Kalau anak yang lebih besar lagi, tapi sekali lagi anaknya biasanya ada dasar alergi. Nah, sakit batuk pilek bolak-balik nggak sembuh-sembuh gitu, setahun bisa di atas 6 kali. Jadi di saat kita kemasukan virus, itu biasanya gerbang pertahanan dari badan itu letaknya di amandel. Oke, amandel nih. Amandelnya bikin gerbang kan supaya virus yang masuk nggak terlalu banyak. Nah, Iya. gerbang yang dibuat itu adalah pembesaran amandel. Jadi amandelnya membengkak lah, katakan membesar gitu ya. Iya, itu juga bisa bikin ngorok. Oh oke, oke. Nah, ada yang bilang katanya turunan orang tuanya dok, bener nggak sih? Kalau ya ada yang pernah dengar nggak sih? Penonton yang ada di studio mungkin pernah dengar juga katanya nih kalau ngorok nih turunan nih kayaknya nih. Keluarga semuanya ngorok gitu. Kalau faktor turunan bisa dibilang karena alergi itu juga biasanya turunan. Selain alergi juga ada tuh yang Apalagi? bisa ngorok. Kalau terlalu gemuk, Obesitas. iya betul obesitas. Kenapa ketika seseorang obesitas bisa menyebabkan mendengkur ketika sedang tidur ya dok? Kan lemaknya menyumbat mana-mana. Salah satunya menyumbat saluran nafas gitu. Oh, Jadi oke. saat relaksasi biasanya ngorok juga. Mungkin juga bisa kita jelaskan lewat tayangan gitu ya, boleh ya kita coba lihat ya. Kita akan Oh, ya, lihat, baik. perlihatkan buat pemirsa di rumah juga, sebenarnya proses yang terjadi itu seperti apa. Ini katakanlah seseorang sedang tidur, Iya. ya. Nah, ini kalau orang tidur seperti ini. Jadi udara masuk kan melalui hidung Iya. ke dalam. Nah, udara yang setelah masuk ini pas masuk tentunya tidak ada hambatan. Iya. Tetapi saat dikeluarkan biasanya ini lidah dan ini tulang di belakang hidung, jadi di dalam. Yang ini adalah tulang di belakang leher. Saat tidur semuanya mengalami relaksasi. Betul. Jadi lidahnya jatuh ke belakang dan udara ini keluar akan menyebabkan getaran vibrasi di sini di tulangnya. Jadi itulah yang bikin bunyi. Krok, krok. Mengorok, iya. Jadi harus ada proses relaksasi untuk bisa mendengkur. Oh, Iya. dok, katanya nih ada yang bilang bahwa posisi tidur itu juga mempengaruhi seseorang itu ngorok atau mendengkur Iya. atau tidak, benar nggak? Betul, iya. Jadi kalau misalkan sebelah kita, siapapun itu ya, mulai mengalami mendengkur, kita sebaiknya membantu untuk jangan membangunkannya, tapi berusaha untuk merubah posisinya. Tapi posisi setiap orang berbeda. Biasanya agak lebih di Miringkan. posisinya agak berdiri atau miring. Kalau Iya. kalau miring tuh malah justru tidak terlalu mendengkur. Yang mendengkur tuh kalau telentang aja ya? Iya, jadi kita harus membuat supaya tidak ada hambatan di saluran nafas. Oke, ketika mendengkur ini terjadi pada orang dewasa dan anak-anak, Iya. apakah prosesnya sama dok atau ada perbedaan yang terjadi di antara anak-anak dan dewasa? Tergantung umurnya ya. Kalau anak-anak lebih sering disebabkan oleh alergi. Lebih besar sedikit, biasanya di atas 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai ada pembesaran amandel. Oh iya tuh, Iya. amandel ya, biasanya udah mulai Amandel. bengkak amandelnya. Iya, kalau sering sakit kan, di atasnya amandel itu posisinya ada lagi namanya adenoid yang nggak bisa diperiksa secara kasat mata. Iya, iya. Lalu kalau lebih besar lagi ya itu ada juga obesitas yang menyebabkan adanya mendengkur. Nah, jadi memang kalau secara kesehatannya sendiri itu mungkin gangguannya tidak terlalu besar ya dok ya kalau dengkur ini ya? Ih, besar juga. Ah, masa? Jangan salah, mendengkur ini bisa menyebabkan sudden death, jadi kematian. Waduh. Jadi ada penyakit namanya, singkatannya sih OSAS ya. Jadi namanya obstruksi sleep apnea syndrome. Oke. Nah, sleep apnea ini adalah dia berhenti nafas di saat dia tidur, di saat dia mendengkur. Oh. Karena benar-benar udah rileks semua, saluran napasnya tertutup. Jadi udaranya nggak bisa keluar masuk lagi. Aduh.
Berarti cukup berbahaya dong ya kalau Iya. kalau terjadi. Nah, katakanlah ada pemirsa di rumah atau penonton di studio juga nih yang anaknya mengalami mendengkur ketika tidur. Apa yang harus mereka lakukan? Periksakan ke dokter yang Periksakan pasti. ke dokter. Iya, diperiksa apakah ada kesalahan di anatomi badannya, jadi dilihat amandelnya besar enggak atau anaknya gemuk enggak. Kalau bisa diperbaiki segera. Karena apa, kalau kita kebanyakan mendengkur, otomatis oksigen yang masuk berkurang. Tidurnya juga jadi nggak nyenyak. Gitu. Apalagi untuk anak-anak nih sangat penting sekali masuknya Iya. oksigen untuk membantu pertumbuhan mereka, tumbuh Iya, kembangnya ntar bangun penting. ngantuk belajar nggak ada yang masuk. Oh, itu dia ternyata penting sekali nih ya. Jadi jangan dianggap enteng juga. Salah nih berarti saya yang menganggap bahwa dengkur, ngorok, ya Lazim berarti ya, biasa lazim aja, banyak orang. lazim-lazim aja. Enggak, ternyata harus diperhatikan, diperiksakan yang baik supaya bisa ditemukan Iya. solusinya. Iya, Ya, betul. oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk penjelasan dokter. Anak suka ngemut makanan? Simak tips berikut ini. BLW. Baby led winning gitu. Jadi anak memang kita push untuk bisa makan makanan solid. Jadi tidak yang cair-cair seperti ini lagi.